Suatu ketika di sebuah kerajaan hutan, hiduplah sebuah keluarga burung gagak yang miskin. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang hampir hancur. Apabila hujan turun, tetesan air hujan masuk melalui atap yang bocor. Hembusan angin pun selalu masuk melalui celah-celah dinding. Dengan keadaan seperti ini, ibu gagak sering sakit-sakitan dan selalu tidur terbaring di tempat tidurnya. Ia pun bersyukur memiliki anak satu-satunya yang sangat rajin dan pintar, membantu menyiapkan kebutuhan sehari-hari mereka. Ayahnya entah di mana, dibawa seorang pemburu dalam keadaan terluka. Karena kejujurannya, ia dipercaya oleh kelompoknya untuk menjadi tempat mengadukan persoalan sekitar lingkungannya. Kebanyakan teman-temannya sering bertanya dan belajar padanya. Walaupun sehari-hari ia sibuk dengan mengurus ibunya, namun Gagak tetap menyempatkan waktunya untuk bergaul dan membantu sesamanya. Pada suatu hari, selepas mencari kayu bakar, ia langsung pulang ke rumah dan tidak bertemu dengan teman-temannya terlebih dahulu. Ia khawatir ibunya sudah menunggunya dalam keadaan lapar. Sesampainya di rumah, ia pun langsung memasak untuk diberikan kepada ibunya. Begitulah kegiatan sehari-hari sang Gagak. Ia sangat sayang kepada ibunya. Namun ia pun sangat peduli dengan lingkungan dan kelompoknya. Suatu ketika, datanglah salah satu utusan dari sang raja hutan ke kelompok burung-burung itu. Dengan berteriak, ia meminta semuanya untuk berkumpul di sebuah lapangan. Terlihat seperti ada sesuatu yang penting yang akan disampaikannya. Tidak berapa lama, berkumpullah seluruh kelompok burung yang tinggal di sana, kecuali sang Gagak yang masih mengurusi ibunya. Dengan penuh kehati-hatian dan pelan agar terdengar jelas, utusan sang raja hutan mulai berbicara. Pengumuman, dengan ini saya sampaikan kabar berita, bahwa Yang Mulia Raja Hutan sedang gundah, karena selama beberapa tahun ini, persediaan makanan kita sering kurang bahkan hilang, dikarenakan ulah dari oknum para menteri yang mengurusnya. Bahkan kita terancam kelaparan di tahun depan. Untuk itu, sang raja mendengar bahwasannya di kelompok burung ini ada salah satu keluarga yang perlu bantuan, tapi memiliki anak yang pintar. Kepada yang bersangkutan untuk menghadap sang raja di istananya. Setelah utusan raja itu kembali, mereka segera menuju ke rumah sang Gagak. Salah satu yang dianggap tokoh mereka dan yang paling tua, datang menghampiri sang Gagak. Ia menjelaskan perihal kedatangan utusan raja, dan meminta agar Gagak dan ibunya datang menghadap ke istana. Karena merasa tidak memiliki kesalahan kepada kerajaan, ia pun berangkat menuju istana raja dengan menggendong ibunya, karena masih dalam keadaan sakit. Sesampainya di istana raja hutan, mereka tampak kagum dengan keindahan istananya. Tampak beberapa penjaga istana dengan gagahnya menjaga semua istana itu. Tidak lama kemudian mereka diantar oleh utusan raja, menghadap sang raja hutan. Di atas singgasananya sang raja berkata, "Wahai Gagak, seluruh penghuni hutan ini tahu bahwa ketersediaan makanan kita semakin berkurang. Itu disebabkan karena ulah oknum pejabat yang memperkaya diri sendiri. Sekarang mereka sudah aku hukum dengan berat. Dan aku mendengar dari beberapa sumber bahwa kau adalah anak yang jujur, rajin, pintar dan sayang kepada ibumu. Pasti kau akan lebih sayang kepada rakyatmu. Maka dengan ini aku angkat kau sebagai raja kecil yang mengurusi semua kelompok burung. Sejahterakan mereka dan jangan sampai kelaparan." Dengan perasaan kaget dan haru, sang Gagak tidak menyangka ia kini menjadi raja kecil. Awalnya ia menduga sang raja akan menghukumnya karena keadaan keluarganya yang memberatkan beban kerajaan. Kini, dengan berat hati ia menerima perintah sang raja hutan, dan dengan penuh tanggung jawab ia akan mengurusi semua kelompok burung. Sang raja kecil itu kini tinggal di istana bersama ibunya. Semua itu buah dari kejujuran dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan keluarganya.